Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Masih ingat teori Arrow di mana event tidak bisa dirubah? Contohnya COVID-19 yang datang menyerang, tetapi Anda bisa mengubah R atau respon. Mau negatif atau positif tergantung Anda. Nah, banyak orang fokus kepada kejadian, lalu Anda menyalahkan outcome atau hasil. Contohnya jadi susah, jadi tidak punya uang, jadi tidak tenang, kemudian tidak mencapai impian. Padahal sebenarnya kalau Anda sudah mampu menetapkan apa yang Anda inginkan, contoh 3 hal, yaitu tenang, menang, maka Anda selalu mampu mengubah responnya untuk senantiasa semangat, positif, pantang menyerah. Mengapa? Karena kita sudah menentukan apa yang kita inginkan. Oke, sekarang saya akan lanjut dengan sebuah kisah lagi. Bagaimana teknik mengubah respon. Ingat bahwa orang sukses itu kuncinya sederhana. 100% tanggung jawab terhadap hidup. Saya katakan 100%. Apa maksudnya? 100% Anda bertanggung jawab terhadap respon Anda sendiri. Tidak blaming, menyalahkan orang, tidak justifikasi, membenarkan, sehingga yang membuat Anda merasa benar ketika Anda kalah. Tetapi kalau Anda sudah mengambil 100% tanggung jawab, maka Anda menjadi penentu keberhasilan hidup Anda sendiri. Oke, kuncinya adalah kata-kata. Ya, saya sudah jelaskan kemarin gerak Anda, ya, sumo pose, saya masih ingat, karate pose. Yang kedua adalah kata. Bagaimana kata itu berpengaruh? Thomas Alva Edison ketika kecil, dia bersekolah, lalu tiba-tiba dipanggil ibunya. Kemudian ibunya berkata, Thomas, kamu jangan lanjutkan lagi sekolah, karena kamu jenius, karena kamu lebih di atas rata-rata. Kemudian setelah sekian lama, ibunya sudah meninggal dan Thomas Alva Edison sudah berhasil menciptakan bola lampu pertama di dunia. Dan dia membangun perusahaan besar namanya GE atau General Electric, yang sampai saat ini masih ada. Kemudian tiba-tiba si Thomas Alva Edison membuka kotak-kotak lama. Di situ tersimpan surat yang disampaikan oleh sekolah ketika masih anak-anak. Ternyata di situ adalah anak ibu idiot, sehingga dikeluarkan dari sekolah. Tapi apa yang ibunya Thomas sampaikan? Kamu jenius. Apa kesimpulannya? Kata-kata itu bisa mengubah persepsi, membangun kepercayaan diri. Ketika kata-kata disampaikan senantiasa salah, maka responnya pun jadi salah. Oleh karena itu, kunci ketika menghadapi tekanan virus atau katakanlah corona dan seterusnya, tekanan ekonomi, maka pertama Anda mainkan gerak, kedua Anda mainkan kata. Kata-kata saya bisa, saya mampu, saya berhasil, itu adalah kunci yang bisa menjawab permasalahan yang sedang kita hadapi. Saya pernah punya pengalaman ketika membangun Menara 165. Semua orang meragukan bagaimana mungkin bisa membangun masjid di puncak menara yang harganya puluhan miliar. Dan bank banyak yang tidak mau membiayai. Kalau di atasnya restoran, penthouse, mungkin orang biayai. Mengapa? Karena bankable, artinya bisa cukup untuk membayar tagihan bank. Tetapi kalau masjid di atas bukan komersial, maka ini tidak menguntungkan. Apa yang saya tanamkan? Ketika orang ragu, Ari Ginanjar gila, Ari Ginanjar tidak mungkin, tidak berhasil, yang saya pelihara adalah kata-kata. Saya sampaikan selalu kepada tim saya, kepada Iman, kepada Bram, kepada Randy, kepada Arif, dan masih banyak lagi. Dan ketika itu ditanamkan, di kepala mereka terbentuk keyakinan, saya bisa, saya mampu. Nah, ini adalah hal yang membuat kita mampu merespon dengan positif. Bukan hanya kata-kata yang diucapkan pada alam sadar, tetapi justru 80% itu kata-kata dari alam bawah sadar. Ingat, bahwa alam bawah sadar yang telah tertanam berkali-kali dalam hati kita itu seperti microchip. Sehingga ketika ada masalah, maka kata-kata yang muncul itu bukan kata-kata sadar, tetapi kata-kata alam bawah sadar yang sudah berlapis-lapis di dalam jiwa kita tersimpan sekian lama. Karena itu kata-kata tersebut bukan hanya kata-kata yang diucapkan berkali-kali,
tetapi kata-kata yang tertanam dalam jiwa. Sehingga biasanya respon yang pertama muncul adalah bukanlah respon sekedar kesadaran, tetapi alam bawah sadar. Itulah sebabnya kata-kata yang senantiasa kita ucapkan adalah kata-kata yang senantiasa membangun semangat, kata-kata yang membangun pikiran. Dan selamat bagi Anda yang ikut di program ESQ DigiWorld ini, sesungguhnya saya sedang berusaha menanamkan microchip dalam pikiran Anda, menanam lapisan alam bawah sadar, sehingga ketika itu terjadi maka dia akan muncul menjadi kenyataan. Saya punya sebuah kejadian, real story. Ada seorang alumni ESQ, dia menderita ujian yang sangat besar. Dia terkena kanker rahim. Lalu saat itu suaminya mau menceraikan dia. Dan ketika dia mau dioperasi, 5 menit sebelum dioperasi, suaminya menceraikan dia. Bayangkan dalam keadaan seperti itu, semua perusahaan diambil. Lalu dia mau melakukan bunuh diri. Dan saat itu dia sudah berada di atas jembatan dan siap loncat. Ternyata kata-kata yang pernah saya tanamkan bahwa kamu bisa mengubah takdir kamu asalkan kamu mau. Dan itu masuk dan dia berhenti untuk tidak jadi bunuh diri. Dan akhirnya alhamdulillah dia selamat. Artinya kata-kata yang saya ucapkan di dalam ruang training masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ketika keadaan sangat menghimpit dan menekan, kata-kata alam bawah sadar itu muncul. Nah, dengan cara seperti itulah maka manusia mampu mengendalikan pikirannya. Jadi, mulai hari ini jangan lagi mengatakan saya tidak bisa, ini tidak mungkin tercapai, ini sulit. Sama, ketika saya ajarkan Anda bahwa Anda akan tenang, Anda akan jadi pemenang dan akan punya uang. Bisa jadi Anda mengatakan itu tidak mungkin, itu mustahil, itu tidak akan berhasil. Itu yang pernah saya hadapi ketika saya bangun Menara 165. Karena itu Anda terus ikut dengan saya, Anda terus follow saya dan ikuti ini. Karena ketika saya mengucapkan ini nanti bersama saya, bersama dengan tim saya, tidak lain adalah memasukkan ke dalam alam bawah sadar ini. Apabila Anda katakan, saya akan berhasil mendapatkan 10 juta, itu akan jadi kenyataan. Karena itu program yang masuk dalam pikiran Anda. Apabila Anda mengatakan, saya akan dapat 25 juta, dan saya akan berhasil, saya akan menjadi pemenang, dan saya akan punya uang, Anda ucapkan, itu akan terprogram. Atau Anda akan mengatakan bahwa saya akan berhasil dari program ESQ DigiWorld ini, maka itu pun menjadi kenyataan. Saya pernah ajarkan hal ini juga kepada Solihin GM ESQ Tour. Saya katakan, ESQ Tour akan menjadi world best ESQ Tour in the world. Percaya, di tahun 2016 benar-benar nomor 1 di dunia. Dan saya dirikan lagi ESQ Business School. Saya tanamkan kepada murid-murid saya bahwa kita punya tradisi juara. Believe it or not. 2015 juara 1 marketing plan. Kemudian tahun berikutnya 4 tahun berturut-turut juara 1. Sampai pertandingan berikutnya tidak boleh ikut. Karena apa? Karena selalu juara. Dan akhirnya mereka pergi untuk perlombaan Asia dan kembali juara 1 lagi. Apa? Saya tanamkan bahwa Anda juara. Itu yang diajarkan di Korea Selatan ketika Park Chung Hee mengatakan urinara demi bangsaku. Itu yang diajarkan oleh Queen Elizabeth kepada Angkatan Laut Inggris, Britain Rules the Wave, dan itu menjadi kenyataan. Maka itu pula yang diajarkan oleh Bung Karno, merdeka atau mati, dan bisa meraih kemerdekaan dengan modal bambu runcing. Kuncinya adalah tanamkan senantiasa kata-kata positif dan jangan pernah biarkan kata-kata negatif masuk ke dalam pikiran Anda. Dengan cara seperti itu, maka 3 hal yang Anda akan dapatkan dalam program ESQ DigiWorld. Apakah itu? Saya tenang, saya menang, selamat berjuang.